maha besar, kuasanya sungguh tidak terbatas. Biar Tuhan yang akan berkuasa atas hidup kita semua. Kami beri kemuliaan dan hormat Tuhan. Kami mau angkat suara pujian kami karena Ku agungkan
tidak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ada bersama dengan Tuhan. Kita akan katakan bersama, kuasa-Mu terlebih besar dalam hidupku Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami yakin kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Biar setiap kami mengamini Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dalam hidup kami. Biar pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat, selalu ada bagi kami Bapa. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kami percaya, sungguh kami percaya. Ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan
kami dapat jalani hidup kami. Tanpa Tuhan yang di sampingku, aku tidak bisa mampu sendiri. Biar kita semua hanya memandang Tuhan, memandang kebesaran Tuhan, dan semua perkara kita tidak akan pernah lebih besar dari kuasa Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa
Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi kami umat-Mu yang percaya, yang selalu setia dan menantikan Engkau. Janji-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah, walaupun dunia ini berubah dalam segala perkara. Tetapi kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah bagi kami, umat-Mu yang menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan berkat-Mu, kami merindukan kuasa-Mu. Engkau curahkan dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh lebih lagi melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan ini. Hingga hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, pakailah kami hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta peralasan doa sembah kami. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya ini sementara Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ya, tidak bisa mengunjungi atau bertatap muka secara langsung dengan jemaat di Filipi. Tetapi setiap suratnya adalah surat yang betul-betul diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi kekuatan, menjadi panutan bagi jemaat di Filipi. Juga menjadi panutan dan menjadi ilham yang boleh menguatkan kita sebagai gereja Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Ya, dikatakan jadi karena dalam Kristus ada satu nasihat. Yang kedua ada penghiburan kasih. Dan yang ketiga ada persekutuan roh. Yang keempat ada kasih mesra. Dan yang kelima belas kasihan. Ya. Jadi di dalam Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan. Kita perlu penghiburan ya. Di sini dikatakan penghiburan kasih. Bukan penghiburan seperti yang disediakan dunia. Misalkan orang lagi stres atau depresi, wah dia cari hiburan. Mungkin di nightclub atau mungkin di tempat-tempat di mana dia bisa merasa terhibur. Bukan seperti itu ya saudara. Tapi di dalam Tuhan itu ada hiburan yang di dalamnya itu ada kasih. Ya, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, jangan khawatir saudara, pasti ada nasihat. Karena di dalam ya kitab Nabi Yesaya dinubuatkan seorang anak telah lahir,
Ya, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ada otoritas di atas bahunya, dan orang menyebutkan sebagai penasehat ajaib. Jadi Kristus itu bukan hanya menjadi penasehat, tapi penasehat ajaib. Wah, ini luar biasa ya. Kita memerlukan penasehat yang ajaib. Kalau seorang manusia ya bisa menasehati, bisa membuat mungkin lega atau menginspirasi dan lain sebagainya. Tapi itu belum ajaib. Tapi Yesus pribadi Tuhan, dia sebagai pribadi sekaligus sebagai penasehat ajaib. Ya, namanya ajaib, saudara. Ya, ajaib itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun dan itu bisa dilakukan Tuhan. Ya. Jadi kita memiliki penasihat ajaib. Ada penghiburan. Kalau mungkin saat ini kita dalam keadaan susah, stres, depresi, mungkin rasa beban yang begitu berat. Di dalam Yesus ada penghiburan kasih. Ya. Saya mengharapkan juga dalam ibadah ini ada nasihat dari Tuhan, nasihat yang ajaib sebagai penasihat ajaib. Saya juga merindukan dalam ibadah ini ada penghiburan. Kalau saudara mungkin datang dengan susah, dengan sedih, dengan rasa beban yang berat, percayalah bahwa di dalam Kristus ada penghiburan dan itu ditandai dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Ya, kita memerlukan ya penghiburan ini. Tidak usah kita cari penghiburan yang lain. Memang tidak salah kalau kita mau jalan-jalan, ya berwisata, piknik seperti Bapak Ibu Gembala dengan hamba Tuhan wilayah 6, tidak salah ya. Saya juga sudah berapa kali ya, mungkin 3 kali. Ya plesir ke Bali, ya sampai rasanya itu bosan. Apalagi Pak Andoko yang pernah tinggal di Bali ya, berapa lama Pak Andoko? 4 tahun, 5 tahun ya. Wah sudah sampai bosan ya, kayak tinggal di rumah sendiri. Ya. Nah kemudian ada persekutuan roh. Ya, di dalam Kristus itu ada persekutuan. Bukan persekutuan seperti persekutuan komunitas ya yang dunia ini layak sering mengadakan. Ada persekutuan apa itu moge, motor gede. Ada persekutuan komunitas Wonosobo itu saya terkesan sekali ada tawon apa itu. Taruna Wonosobo. Jadi mobil Taruna tapi Wonosobo tawon ya. Kebetulan pengurusnya juga ada di perumahan saya pada waktu itu. Ya. Bukan semacam itu persekutuan-persekutuan yang dibangun oleh manusia, ya yang mungkin sepaham, setujuan, sepandangan, dan satu visi misi. Saya juga ada persekutuan full gospel, ya, tapi itu hanya sebatas persekutuan-persekutuan manusia yang satu saat juga bisa berubah, bisa bubar dan lain sebagainya. Tapi di dalam Kristus itu adalah persekutuan roh. Supaya kita ini gereja Tuhan mencapai kepada persekutuan, kesatuan roh sebagai anggota tubuh Kristus. Dan lagi ditambah ada kasih mesra. Ya, kita memerlukan kasih. Ya, memerlukan kasih satu dengan yang lain. Dan yang kelima ada belas kasihan. Wah, saya hari Rebu kemarin ya, saya berbicara tentang rasa belas kasihan itu ciri khas daripada pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Ya, ada belas kasihan. Nah, di ayat 2 dikatakan ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Ya, walaupun Rasul Paulus ada di dalam penjara, tapi dia ingin disempurnakan sukacitaku dengan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rasul Paulus walaupun ada di dalam penjara, apakah dia tidak bisa bersukacita? Tetap bisa. Memang secara tubuh jasmani dia dibelenggu, dia tidak bisa bebas. Tapi tubuh rohaninya, rohnya, dia bisa merasakan sukacita. Dan dia ingin mendengar, ya melihat dan mendengar secara langsung jemaat di Filipi itu bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah luar biasa saudara kalau jemaat itu ini terjadi dalam jemaat di GBDI Kali Putih ini saudara. Wah kalau ini benar-benar terjadi maka di situ betul-betul ada lawatan Tuhan yang luar biasa ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ya biasanya kalau manusia daging ini ego ya. Hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ya, atau puji-pujian yang sia-sia, hanya ingin dipuji, ingin disanjung. Kalau orang sudah tujuannya ingin dipuji, ingin disanjung, di situ tidak akan ada persekutuan roh, di situ tidak akan ada satu kesatuan saudara. Ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini tidak gampang saudara. Kalau seorang menganggap yang lain itu lebih utama, lebih hebat dari dirinya sendiri. Mulut bisa berkata, wah kamu lebih hebat. Tanpa kamu, waduh saya itu tidak ada apa-apanya. Itu baru mulut, tapi belum tentu di dalam hati. Ya, tapi ini nasihat firman Tuhan ya oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apalagi kalau dirinya sendiri itu punya potensi saudara. Entah itu kepandaian, entah itu kedudukan, entah itu kekayaan atau banyak talenta, multi talenta dalam hidupnya. Sulit untuk bisa menganggap yang lain itu lebih utama. Tapi merasa dirinya itu pasti lebih hebat, lebih dari semuanya. Ya, boleh kita memiliki kemampuan, kekuatan, kekayaan, bahkan multi talenta sekalipun. Tapi kalau kita bisa merendahkan diri dan menganggap orang lain itu lebih utama. Anggota tubuh Kristus itu saudara, itu bisa menghormati. Bahkan orang yang mungkin tidak kita anggap, bisa kita hormati. Coba, ini sekujur tubuh ini anggota tubuh. Apa yang paling tidak kita perhatikan? Mungkin ya salah satu anggota tubuh kita yang paling tidak kita perhatikan. Mungkin itu jari di kaki ya, jari kelingking di kaki itu. Jarang sekali kita memperhatikan, ya kadang-kadang cuman kalau mungkin kukunya itu sudah panjang, dia dipotong dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan ini jarang kita perhatikan. Tapi suatu saat saudara berjalan tersandung. Ya, jari kaki kelingkingnya itu luka, mengeluarkan darah. Di situ kita baru sadar, walaupun kita kurang memperhatikan, tapi ketika dia luka, semua sekujur tubuh merasakan penderitaan, merasakan sakit, tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu tubuh Kristus saudara. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan, jemaat misalkan tidak peduli, ya
Wah, apalagi jemaat itu jemaat yang jauh, tidak ada potensi apa-apa, tidak ada sesuatu yang menonjol dalam gereja. Ya, seakan-akan tidak dianggap. Ini bukan tubuh Kristus, saudara. Tubuh Kristus itu bisa merasakan dari kesatuan di dalam Kristus. Bukan saja ada nasihat, penghiburan, persekutuan roh, dan belas kasihan. Tapi di dalam tubuh Kristus itu bisa saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Menganggap orang lain lebih utama. Ini sulit, saudara. Saya katakan sulit. Tapi kita harus belajar sampai ke sana. Bukan berarti kalau sulit kemudian kita tidak mau belajar, kita tidak mau melakukan. Ini harus menjadi paradigma atau pola pikir kita. Yang seperti saya ilustrasikan tadi. Anggota tubuh yang tidak pernah kita perhatikan, yang kita kesampingkan. Tapi suatu saat dia luka, kita merasakan, oh seperti ini. Berjalan gak bisa normal karena apa? Karena salah satu anggota tubuh ini dia terluka. Dia sedang menghadapi masalah. Ya. Dan yang keempat, nah ini lebih sulit lagi sekarang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau bicara kepentingan diri sendiri, keluarganya, anaknya, dan lain sebagainya, wah ini segalanya. Tapi bagaimana kalau kepentingan orang lain? Anak Tuhan dididik loh saudara. Anak-anak Tuhan dididik. Supaya kita bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Berbicara kepentingan orang lain, ini tidak lepas dari satu perbuatan kasih. Bukan hanya ngomong, bukan hanya menasehati. Memang nasihat baik, tapi lebih daripada itu kita bisa berbuat sesuatu untuk menolong, untuk mewujudkan kasih itu dalam wujud perbuatan yang nyata. Ya, yang sangat diperlukan. Yang ya katakan itu sangat dibutuhkan. Ya. Tentu kalau kita mau didik ini saudara, dididik demikian, kita harus mencontoh Kristus. Ya. Sebab ayat selanjutnya, tidak usah kita baca ya, Kristus dalam kedudukannya sebagai anak Allah dalam kemuliaan. Tapi untuk menolong manusia berdosa seperti saya dan saudara, dia harus datang menjadi manusia seperti saya dan saudara. Ya, meninggalkan kemuliaan, mengosongkan diri. Bahkan dia rela mati. Mati aja bukan mati di rumah sakit, saudara. Ya, sementara diinfus dan lain sebagainya di tempat yang terhormat. Matinya itu mati tergantung di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus menanggung kutuk untuk mengangkat kutukan yang ditujukan kepada manusia berdosa. Ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Tidak egois, selalu mau berbagi kepada orang lain. Dan ciri-cirinya pelayanan Kristus itu dengan belas kasih. Ya, hari Rabu kemarin sudah saya sampaikan, tapi mari kita baca ulang ya, Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah,
untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya Yesus sebagai anak Allah harus menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia lahir lewat proses yang sama seperti kita lahir lewat rahim. Ya, hanya perbedaannya ya dia lahir tanpa hubungan suami istri, tapi dari Roh Kudus, roh yang dikandung oleh perawan Maria. Tapi proses kelahirannya sama. Dan proses dari pertumbuhan, dari bayi, anak-anak sampai dewasa itu juga sama seperti manusia. Dia bisa lapar, dia bisa marah, ya, dia bisa sedih, ya, dia juga bisa letih, ya, itu sama dengan manusia. Hanya perbedaannya satu, dia tidak berbuat dosa. Ya, maka dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Untuk apa tujuannya? Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, satu belas kasihan, ya, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, mendamaikan dosa. Ini tujuan Yesus datang, ya. Kemudian yang ketiga, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus bisa menolong setiap orang yang dicobai. Karena dia juga ya menderita karena pencobaan. Seorang anak raja yang berkedudukan di istana, kelimpahan dengan makan, cukup segalanya. Tidak pernah menderita, tidak pernah merasakan ya sesuatu kekurangan. Suatu saat anak raja itu dia turun, ingin melihat rakyatnya. Dia masuk ke pelosok-pelosok desa. Di situ dia bisa mengerti keadaan manusia pada umumnya. Makan sederhana, bahkan kekurangan. Rumah mungkin rumahnya itu tidak layak untuk dipakai sebagai rumah manusia. Ada yang menderita sakit, tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya. Nah, di situ dia bisa merasakan. Begitupun Tuhan Yesus turun dalam dunia seperti saya dan saudara. Dia bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ya. Kalau saudara misalkan belum pernah sakit gigi ya, melihat orang sakit gigi gerung-gerung saudara, nangis-nangis, ya, saudara heran, oh cuman gitu aja kok. Nah, tapi coba orang yang pernah merasakan sakit gigi, wah seperti itu, ya seperti itu. Nah begitupun juga karena Tuhan telah menderita karena pencobaan, dia bisa menolong. Jadi 3 perkara yang dia sebagai imam besar, dia penuh dengan belas kasihan. Ini ada di dalam Yesus, ada dalam pribadi Yesus. Dia mau memperdamaikan dosa saya dan saudara. Yang menjadikan kita menderita itu karena dosa. Dan dia mau memperdamaikan. Dia mau menebus, dia mau mengampuni. Itulah sebab dia rela mati di kayu salib. Dan yang ketiga, dia dapat menolong. Dia mampu, dia berkuasa menolong. Ya, keadaan kita manusia yang penuh dengan persoalan dan permasalahan. Masih Ibrani sekarang, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung
yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini perbedaannya satu. Ia telah dicobai hanya satu. Tidak berbuat dosa. Kalau kita dicobai, kita mendapat masalah karena apa? Banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Yang 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Sebab itu marilah saya dan saudara saat ini dalam ibadah. Kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Tuhan bukakan pintu kasih karunia bagi saya dan saudara hari ini. Amin. Amin. Dia ada di tengah-tengah saya dan saudara sebagai imam besar. Dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan saya dan saudara. Dia bisa merasakan keberadaan saya dan saudara. Dia bisa merasakan ketika saudara dicobai, ketika saudara menderita, ketika saudara mendapatkan masalah. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Dia bisa merasakan. Ya, sebab marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Nah, ini yang kita butuhkan saudara. Dalam ibadah ini ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih mesra persekutuan roh, kemudian ada belas kasih. Tuhan datang sebagai imam besar yang selalu menunjukkan rasa belas kasih. Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi saya dan saudara tidak sendiri. Kalau hari ini ada yang datang dengan keluh kesah, beban yang berat, dengan masalah, dengan perasaan yang begitu berkecamuk. Mungkin tidak ada seorang pun yang peduli dengan saudara. Mungkin tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Tapi di tengah-tengah kita ada imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan dia mengerti persis keberadaan saya dan saudara. Ini kesempatan bagi saya saudara untuk kita membuka hati kita. Untuk menghampiri tata kasih karunia Allah. Untuk kita boleh menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Kita maunya kalau hari ini kita mendapat masalah, kita berdoa, hari ini pun dapat jawaban. Tuhan bisa juga mengadakan seketika. Tapi Tuhan juga ya tidak seketika itu langsung Tuhan memberikan jawaban. Karena ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan. Jadi kita tidak bisa seakan-akan kita mendikte Tuhan harus begini, harus begitu. Tapi manakala kita mau menghampiri tata kasih karunia, ada saatnya pasti Tuhan wujudkan itu pertolongan. Walaupun mungkin kita mengatakan, wah itu sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlambat kalau Tuhan mau bekerja. Ya, menantu Ibu Esther ini sudah 2 kali operasi. Secara manusia ya, secara logika. Ini tidak mungkin.
Tapi waktunya Tuhan tepat untuk mewujudkan kasih dan pertolongan. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang punya anak mendapat masalah. Masalah itu bukan hanya masalah enggak punya anak, tapi banyak juga masalah-masalah yang lain. Apa Tuhan tidak bisa menolong? Bisa. Ya. Ini pelayanan imam besar. Ini sangat kita butuhkan loh saudara. Saudara bukan hanya butuh uang. Saya percaya saudara semua butuh uang. Tapi ada yang lebih kita butuhkan. Itu pertolongan Tuhan sebagai imam besar. Yang bisa menjawab seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Angkat tanganmu. Haleluya. Berarti saya percaya di sini adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saudara jangan katakan terlambat. Tidak. Ya. Ketika Yairus datang kepada Tuhan Yesus, Yairus itu seorang kepala rumah ibadat ya. Kalau di sini itu Bapak Gembala ini kepala rumah ibadat. Menghadapi masalah anak tidak berdaya. Dia datang tersungkur dengan memohon dengan sangat, anakku menderita sakit, datang ajak malah supaya dia hidup. Belum sampai Tuhan Yesus sampai ke rumah, ya dikabari ada kabar duka, anakmu sudah mati. Buat apa menyusah-nyusahkan guru? Seakan-akan sudah mati itu enggak perlu Tuhan. Tapi Tuhan katakan, tenang, percaya saja. Loh itu nasihat yang ajaib loh saudara. Kalau yang berkata saya apa Pak Andoko, wah diguyu saudara. Tapi kalau Tuhan katakan tenang, percaya saja. Itu nasihat ajaib. Apa itu terlambat? Tidak. Walaupun itu sudah betul-betul sama mati. Sampai di rumah, ramai sekali orang menangis. Ya, Tuhan katakan, kenapa kamu ribut? Anak ini enggak mati. Anak itu tidur. Yang tadinya menangis berubah menjadi apa? Tertawa. Wah ini kan perasaan ya. Berarti menangis, tertawa itu hanya perasaan saudara. Terbawa oleh suasana, keadaan, situasi dan kondisi. Dalam suasana duka, wah satu menangis, wah semua ikut menangis karena apa? Terharu, terbawa suasana. Tapi ketika Tuhan katakan anak ini tidak mati tapi tidur. Tertawa sekarang, menertawakan firman. Kadang-kadang kita menertawakan firman, saudara. Gini apa enggak? Artinya apa menertawakan firman? Orang andel. Masa iya? Wah ini jelas-jelas sudah mati ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Semua orang-orang yang menertawakan diusir semua. Loh jangan saudara sampai diusir loh di gereja ini karena menertawakan firman Tuhan. Karena tidak percaya dengan firman Tuhan, memustahilkan kuasa Tuhan. Setelah Tuhan masuk, ya dijamah anak ini bangkit. Ya, nah ini bukan ini akan saya ceritakan. Kita akan cerita yang tema lain lagi. Tapi intinya sama, orang mati dibangkitkan. Yuk kita baca ya, Lukas pasal 7. Ini anak muda ya. Lukas pasal 7, baca ayat 11 dan seterusnya. Lukas pasal yang ke-7. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengambil usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk
dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ya, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan juga rombongan orang banyak ini menuju ke kota yang bernama kota Nain. Nain atau Nahim itu artinya padang rumput, ya, tempat penggembalaan. Tapi dari arah yang berlawanan juga ada rombongan, ya, seorang janda yang anak tunggal, ya, anak tunggal itu mati, diusung dan disertai juga dengan orang banyak. Nah, di sini bagaikan ada dua kelompok atau dua tim. Satu tim yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, murid-murid dan orang banyak, terdiri dari 3. Ya, Tuhan Yesus, murid-murid dan orang banyak. Ini satu tim itu sedang menuju ke Nain, menuju ke arah yang positif, tempat penggembalaan, padang rumput. Tapi sebaliknya dari arah yang berlawanan terjadi satu pandangan yang kontras. Di sini juga terdiri dari 3 bagian. Pertama, anak yang meninggal, yang kedua ibunya yang janda, kemudian yang ketiga orang banyak. Sama-sama ini, jadi 2 tim ini ketemu. Pertemuan ini tepat di pintu gerbang kota. Yang satu yang positif menuju ke tempat penggembalaan, tapi sebaliknya dari arah yang berlawanan keluar dari tempat penggembalaan. Memang namanya orang mati, pasti tidak ada pilihan lain, harus dikubur. Ya. Meninggalkan tempat penggembalaan itu arahnya kepada kematian. Saudara jangan coba-coba meninggalkan penggembalaan. Kalaupun saudara harus diizinkan Tuhan pindah ke suatu kota, ke luar kota, di sana pun saudara harus tetap mendapatkan tempat penggembalaan. Ini penting sekali, saudara. Ya. Firman Tuhan selalu mendidik supaya kita ini menghargai tentang penggembalaan. Ya. Nah, ketika Tuhan bertemu dengan rombongan dan Tuhan melihat seorang janda, saudara. Bayangkan ya, sudah janda, ya kehilangan suami. Dan dia hanya punya anak satu-satunya, anak laki-laki tunggal satu-satunya. Itu mati, saudara. Meninggal. Ya, meninggalkan seorang ibu yang janda. Bagaikan dia seorang janda ini tidak punya pengharapan kepada siapa-siapa. Ya. Dan ketika Tuhan, coba tayangkan itu ayat 13. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, perhatian Tuhan itu bukan kepada usungan anak yang mati itu, saudara. Ketika Tuhan melihat janda itu, karena tahu betapa pedihnya hati seorang janda. Betapa susahnya dia. Sudah janda, punya satu-satunya anak, meninggal. Bagikan dia itu seorang yang sudah tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Apa yang terjadi ketika Tuhan melihat seorang janda itu? Tergeraklah hatinya oleh
belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan sebagai imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus sebagai imam besar yang selalu menaruh belas kasihan bisa merasakan keberadaan seorang janda ini, saudara. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya. Jangan menangis. Ini bukan sekedar memberikan penghiburan. Kayak layaknya kalau ibu-ibu melayat ya ke tetangga. Ya, biasa ibu-ibu itu kan dekat, mungkin ya ditinggal suami yang dicintainya. Seorang ibu itu bisa hanya menangis, menerima tamu dengan tangisan, mungkin memberikan penghiburan. Sudahlah, semuanya itu memang sudah ketetapan Tuhan. Nah, itu sudah biasa ya, sudah biasa. Tapi itu bukan penasihat ajaib. Kalau saya boleh katakan itu basa-basi. Gue pantes-pantes ya. Ayo, enggak mungkin dalam di rumah duka kemudian kita mau cerita-cerita yang lain itu enggak mungkin ya. Ya hanya sekedar basa-basi. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan menangis. Dia pribadi penasihat ajaib. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Ya. Kalau manusia yang mengatakan sudah tidak usah susah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun bisa berbuat terbatas. Tapi kalau Tuhan memberikan nasihat, di situ ada keajaiban yang terjadi. Dan ini yang kita butuhkan, saudara. Firman Tuhan ini merupakan nasihat yang ajaib. Karena pribadi Yesus adalah pribadi firman sebagai penasihat ajaib. Ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Setelah Tuhan menasehati, jangan menangis. Ya stop, itu usungan. Ya, stop, dijamah dan Tuhan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mungkin di sini ada keluarga yang sedang menangisi anaknya. Saya secara pribadi tidak tahu persis. Mungkin saudara sedang mempergumulkan, mendoakan, menangisi anak. Anakku bagaikan dia meninggalkan Naim. Dia sekarang ini sedang diusung menuju ke satu tempat. Tempat itu tempat yang bukan pilihan mestinya. Tapi karena keadaan, itulah kubur. Ada imam besar yang mengerti persis segala persoalan, saudara. Dia bukan saja bisa memberikan nasihat, tapi dia juga berkuasa melakukan segala perkara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Ya. Atau mungkin ada seorang anak muda yang dalam keadaan rohani yang terpuruk, bagaikan dia itu sedang menuju kepada liang kubur. Di sini perjumpaan Tuhan ya di batas kota, pintu gerbang kota.
Kalau saya boleh artikan, itulah hati saya dan saudara. Saudara mau masuk dalam penggembalaan atau keluar dari penggembalaan itu dari hati saudara. Ya. Belum tentu saudara yang setia ibadah ini, saudara betul-betul dalam penggembalaan yang benar. Hanya mungkin tubuh jasmaniahnya saja yang setia dalam ibadah, bahkan mungkin melayani. Tapi hatinya, jiwanya itu bukan digembalakan, tetapi sedang menuju kepada kematian. Itu terserah hati saya dan saudara masing-masing. Ya, itu bagaikan di pintu gerbang kota, mau masuk atau keluar. Pintu itu kan berpihak dua, kalau tidak masuk ya keluar. Atau mungkin ada yang sudah tidak bisa menerima penggembalaan. Kalau orang sudah tidak bisa menerima penggembalaan, ada pikiran untuk keluar. Ya, keluar saja dari penggembalaan. Itu berarti menuju kepada kematian. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Ya, satu hal yang saya takuti, kalau saya sudah tidak ada dalam penggembalaan. Karena apa? Arahnya itu jelas, itu kepada kebinasaan. Ya, saya tidak usah ngomong orang-orang yang sudah tidak lagi setia dalam penggembalaan, bagaimana nasib kehidupan mereka. Sudah banyak contoh-contoh dan justru inilah yang menjadikan kita pembelajaran. Tidak sembarangan, ya. Memang dalam situasi penggembalaan itu kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti ajaran, didikan, mengikuti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Memang kalau di luar penggembalaan itu semua bebas. Ada jalan yang disangka itu lurus lebar, tapi ujungnya maut. Ya. Tapi kalau kita mengikuti penggembalaan, memang sepertinya jalannya itu sempit. Itu di situ kita harus berjuang terus. Tapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Itu dalam hati kita, mau keluar atau masuk, itu tergantung hati kita. Tetapi ketika Tuhan melihat janda, Tuhan mungkin tidak memperhatikan yang sudah meninggal. Yang diperhatikan terutama itu seorang janda itu. Ya. Ayat mengatakan ketika Tuhan melihat janda itu, bukan Tuhan melihat orang yang mati itu meninggal itu, tidak. Janda itu. Yang ada yang timbul hanya belas kasihan. Berarti kalau saudara sebagai orang tua yang saat ini sedang mempergumulkan anak, ada pengharapan. Doa kalian, doa saudara, doa keluarga yang sedang mendoakan, akan mendapatkan belas kasih Tuhan. Di sini ada Tuhan, ada imam besar yang luar biasa yang akan menjawab setiap persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, ayat selanjutnya dikatakan, ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Wah, terjadi sesuatu kegemparan yang luar biasa. Kalau anak-anak muda dibangkitkan, saudara. Anak-anak muda ini digembalakan.
terjadi satu revival, terjadi satu kebangkitan. Saya percaya di situ terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Di situ gereja itu gereja yang hidup. Coba bayangkan saudara, misalkan loh, tidak ada anak-anak muda yang main musik. Hanya terdiri orang-orang tua yang main musiknya tuh monoton. Saya bisa main musik itu bisa, tapi cuma bisa-bisanya, sebisa-bisa saya. Ya, dan sangat terbatas. Tapi kalau anak-anak muda ini memang sudah biasa main dan terlatih. Dan mereka terus ingin berkembang terus. Ya. Kalau misalkan tidak ada anak-anak muda, apa bisa ibadah? Bisa, tapi kan suasananya berbeda. Ya. Coba kalau tidak ada penari-penari tamborin, apa bisa ibadah? Tetap bisa. Tapi dengan adanya anak-anak muda yang ikut berkiprah dalam pelayanan, dan kalau mereka mengalami kebangkitan, saudara, di situ ada lawatan Allah yang luar biasa. Mereka semua ketakutan dan memuliakan Allah. Ada seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Kalau di situ ada kebangkitan anak-anak muda, saya percaya ada kebangkitan. Ya, ada kebangkitan suasana yang menggairahkan. Ya, dulu di gereja kita ini musik, nyanyian dan lain sebagainya itu ya biasa-biasa, cenderung model lama. Tetapi pada waktu itu saya lagi giat-giatnya, pada waktu itu saya dan teman-teman, termasuk juga Pak Andoko, termasuk juga teman saya, sahabat saya yang meninggalkan kita, ya ikut menggairahkan, ya ikut berkiprah, kemudian suasana pujian berbeda, ya sampai saat ini. Dan ini memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda untuk kita tidak tinggal tidur atau nyenyak, bahkan cenderung menuju kepada kebinasaan. Di sini ada lawatan Tuhan. Ya, kita harus memberikan perhatian kepada generasi muda. Ya. Karena generasi muda ini akan menjadi penerus. Kalau generasi muda ini tidak mengalami kebangkitan, bagaimana yang tua-tua ini? Sudah saatnya mungkin ya pensiun atau mungkin dipanggil Tuhan. Bagaimana penerus gereja ini, saudara? Kalau tidak dimulai dari kehidupan anak-anak muda yang benar-benar mendapatkan penggembalaan dari Tuhan. Itulah sebabnya sampai saat ini saya tidak pernah berubah dalam hati saya. Selalu memperhatikan kehidupan anak muda. Ya, yang sekarang ya dipimpin oleh Bapak Ruben ya, anak-anak muda. Supaya anak muda ini bangkit. Tuhan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mau bangkit anak-anak muda? Yang muda-muda ini jawab, mau bangkit? Kalian menjadi penerus. Bagaimana kalau kalian sekarang ini sedang menuju kepada kubur? Apa yang akan terjadi? Orang-orang tua, tangisilah anak-anakmu. Pergumulkan anak-anakmu. Karena ini akan menjadi penerus generasi berikutnya. Dunia ini bukan makin baik, dunia ini makin jahat. Kalau anak-anak muda tidak mendapatkan kesempatan untuk mengalami kebangkitan, apa yang akan terjadi nanti? Tapi saya percaya ada nabi besar yang hadir. Bicara seorang nabi ini nubuatan ya, yang ditulis dalam Ulangan 18, tidak usah kita baca. Aku akan mengirimkan seorang nabi. Ya. Di sana dia akan memberitakan firman dan orang yang tidak mendengarkan harus menanggung akibatnya, harus mempertanggungjawabkan.
Seorang nabi itu berbicara nubuatan. Di sini ada nubuatan firman Tuhan yang akan membangkitkan anak-anak muda. Supaya anak-anak muda ini jangan dibawa oleh arus dunia yang akhirnya harus keluar dari Naim. Yang harus keluar dari tempat penggembalaan, arahnya kepada kubur. Di sini ada firman nubuatan untuk membangkitkan kehidupan anak-anak muda. Di sini ada imam besar yang menaruh belas kasihan kepada setiap kehidupan orang-orang tua, apalagi seorang janda yang tidak berdaya. Tuhan melawat saya dan saudara hari ini. Saya panggil pemain musik. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri semua. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. ku menyembah, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari kita hampiri tata kasih karunia untuk kita mendapatkan pertolongan. Haleluya. Kekuatan saya dan saudara hanya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ku yakin di sini ada imam besar. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. kemenangan, Kemenangan kelepasan, terjadi di sini. kelepasan. Kelepasan
Mungkin ada orang-orang tua yang saat ini sedang menangisi keberadaan anak-anak saudara. Dia imam besar yang bisa turut merasakan apa yang kita rasakan. Yakinilah, tidak ada kata terlambat. Walaupun pemuda ini sudah mati, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan. Haleluya. Mungkin anak-anak muda saat ini masih terpengaruh dengan duniawi, bagaikan masih terbawa arus, terseret hingga keluar dari penggembalaan. Ini saatnya anak yang besar, ada kekuatan firman-Nya untuk membangkitkan saya dan saudara. Anak-anak muda, serahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau calon penerus generasi gereja Tuhan. Untuk mewujudkan janji dan rencana Tuhan akan digenapi. Jangan biarkan engkau terbawa arus. Bagaikan sekarang masih sedang diusung menuju pada kubur. Di sini ada imam besar yang menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu kepada kami hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada kata terlambat kalau kami tetap percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang besar, yang selalu menaruh belas kasihan. Dan Engkau tahu segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Manusia yang ditandai dengan banyak kelemahan dan kekurangan, bahkan dosa dan cacat celah ini Tuhan. Dan Engkau berkuasa untuk memperdamaikan, bahkan menolong kami. Itulah sebabnya kami akan selalu menghampiri tata kasih karunia untuk kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Tepat pada waktunya. Waktu Tuhan untuk menolong pemuda Nain. Waktu Tuhan untuk menolong anak-anak kami. Waktu Tuhan untuk menolong generasi muda ini Tuhan. Waktu Tuhan untuk menolong kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera apa-apa, kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi saudara semua. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Semua kita katakan amin. Saat pulang, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.